Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 5 April 2024 bersama saya Iryatun Trikurini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-17. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara, kita baru saja merayakan Paskah. Masih ingatkah apa tema Paskah tahun ini? Atau tema khotbah Minggu Paskah kemarin? Siapa PF-nya yo? Ya, temanya adalah bangkit untuk menata kehidupan. Dan PF-nya adalah Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Nah, saran pagi ini pun saya beri tema yang sama, yaitu bangkit untuk menata hidup. Pertanyaannya adalah, hal apa saja yang perlu kita tata dalam hidup ini? Bagaimana mesti menatanya? Dan bagaimana iman akan Tuhan Yesus yang bangkit menolong kita untuk menata hidup? Saudara, ternyata ada banyak hal yang perlu ditata di dalam hidup ini. Ada yang mesti menata hidup karena ada anggota keluarga atau diri sendiri sedang sakit dan membutuhkan proses pengobatan. Ada yang mengalami kegagalan dan mesti bangkit untuk menata kehidupan. Ada yang mengalami pengalaman traumatis yang berakibat pada kesedihan bahkan putus asa. Ada pula yang mengalami relasi yang rusak dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam pertemanan, atau di dalam kehidupan komunitas gereja. Semua itu terjadi karena berbagai sebab. Semua itu membutuhkan kekuatan untuk bangkit dan menata hidup. Dari kisah-kisah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong murid-muridnya di tengah keterpurukan, duka cita, kesedihan, kekecewaan, rasa takut yang sangat besar, dan kemarahan pasca penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Para murid pada saat itu mengalami trauma yang dahsyat. Sang guru yang mereka kagumi, yang penuh kuasa dan telah melakukan banyak mukjizat, pada saat itu akhirnya ditangkap, dianiaya, dilecehkan, dan disalibkan di depan mata mereka. Segala kuasa yang Tuhan Yesus miliki seakan tak ada dayanya lagi.
Semua itu membuat para murid kecewa, sedih, dan tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Di tengah kondisi seperti itu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam membiarkan para murid dalam kondisi hati yang kacau balau. Ia berkenan menjumpai, hadir, bercakap-cakap, menguatkan, serta memulihkan iman para murid. Ia berkenan menolong para murid agar bangkit kembali, memiliki iman dan pengharapan untuk menata hidup. Ia sangat sabar mendampingi para murid melalui masa-masa sulit dan membantu mereka menata hidup. Kepada Simon Petrus yang menyangkalinya 3 kali, Tuhan Yesus dengan sabar dan penuh kasih berdialog dengannya. Meski Petrus merasa dirinya hancur karena merasa gagal menjadi murid yang setia, namun dari percakapan tersebut, Tuhan Yesus meneguhkan kembali cinta kasih Simon Petrus kepadanya. Petrus dipanggil dan dikuatkan untuk melayaninya, yaitu mengembalakan domba-domba miliknya. Dan dalam sejarah kekristenan, kita melihat bagaimana pelayanan Petrus begitu luar biasa. Dari kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekacauan, keraguan, dan kekecewaan. Ia akan menolong kita dengan cara menjumpai kita, anak-anaknya, apapun posisi dan kondisi kita masing-masing saat ini. Apakah kita sedang kecewa atau putus asa? Apakah kita sedang dalam kondisi berkabung dan takut? Apakah kita dalam kondisi tidak percaya dan butuh bukti untuk bisa percaya? Apakah kita sedang merasa gagal? Tuhan Yesus akan menjumpai kita, hadir dan bercakap-cakap dengan kita melalui berbagai cara. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus akan selalu menolong kita untuk menata hidup kita dengan caranya, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam komunitas yang kita miliki. Ia selalu berkenan hadir dan dengan sabar berkenan berdialog dengan kita. Ia akan terus memampukan kita menata hidup, sehingga hidup kita lebih berarti dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keterpurukan, keputusasaan, kesedihan, kekecewaan, dan lain-lain. Namun Engkau akan selalu hadir dan memampukan kami untuk menata hidup, sehingga hidup kami lebih berarti dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit untuk menata hidup. Tuhan menolong kita.